Halo Black Pals, bertemu lagi kita di Two Wheelers Modification. Gue Soekaro Wijaya dari bengkel MTS Peace Motor Racing. Gue akan memperkenalkan tentang motor di belakang gue yang keren ini, Aprilia 2014 seri APRC, yang mengusung konsep tentang racing tapi dipakai di daily use. Penilaian saya tentang motor ini secara performance terdapat pada APRC-nya, Aprilia Performance Ride Control, yang bisa mengontrol traction control tentunya, anti-wheel control, slipper clutch. Terdalamnya ada quick shifter, ada auto blipper, dan ada 3 mode. Ada rain, ada track, ada street. Kapan saya meminangnya? Waktu itu dipinang waktu pada tahun 2018. Kebutuhannya waktu itu adalah kita mencari mesin V4 dan selain Honda yang ada adalah Aprilia. Dan berdasarkan performa, Aprilia terbaik. Dari segi tampilan kita memodifikasi, ada Brembo. Terus kita ada modifikasi di bagian footstep agar lebih nyaman. Lalu terdapat pada ban tentunya kita memakai Pirelli Diablo Sportza. Ada Rizoma dan ada 10 arm ya. Ada cover radiator juga, RNG, dan ada frame side Revotech. Dan untuk mesinnya, agar mesinnya kalau kenapa-napa dia tidak rusak, kita pasang cover GB Racing. Dan untuk segi performa, kita hanya memaintenance-nya, kita memasang busi racing tentunya, kita penggantian koplingnya, nanti kita ada busi yang kita perbaiki, kita berbagus lah, kita ganti serinya ke seri yang lebih racing, lebih dingin. Untuk performansnya, ya olinya kita ganti dengan Motul. Ya seperti itu saja, karena dari aslinya sendiri motor ini sudah memiliki power sebesar 189 HP on crank. Karena motor ini adalah motor Eropa dan jarang ada di Indonesia ya, dan populasinya hanya sedikit. Akhirnya kita men-searching di web, kita searching di Google dan kita bertemu dengan satu toko di Singapura. Kita memesan barang, lalu kita pergi ke Singapura untuk mengambil barang tersebut dan memasangnya kembali di Jakarta. Dari prosesnya, dari pertama kali motor ini dibeli, prosesnya hanya memakan sekitar 2 bulanan agar rider sendiri bisa nyaman dengan motor ini. Kita bisa bawa di track day dengan kondisi aman, tidak ada kendala apapun, pengereman semua sebulanan lah. Untuk mesin kita hanya memaintain, kita mengganti kampas kopling. Untuk headnya juga kita hanya mengulang sealnya agar tidak terjadi leaking, kebocoran, agar pas dipakai track day atau dipakai daily use, dia normal. Untuk air radiator kita menggantinya juga agar tidak terjadi overheating. That's it. Nggak ada yang porting polish kita tidak lakukan karena dari bawahnya sudah terdapat porting polish alami dari motornya. Dan untuk ECU-nya sendiri, karena ini seri APRC, ECU-nya sudah sangat baik. Dia bisa open limiter. Terus aja paling tentang posisi riding pengendaranya, terus dengan kopling kita mengentengkannya dengan handle Rizoma. Karena dia bisa setel, jadi kita bisa setel, footstep, kita bisa setel. Untuk mesin, arm dan shock memang udah bisa disetel dari bawaannya. Jadi prosesnya itu ya 1 bulan kurang lebih untuk agar riding itu enak gitu. Dipakainya tuh enak, nyaman gitu. Part perintilannya yang paling ketara itu SC-nya ya, yang udah pasti full system, titanium. Terus aja yang kita beli di Singapura itu ada footstep, ada frame sider, ada GB racing-nya, ada Rizoma-Rizomanya, dan perintilan Rizomanya. Terus ada kampas Brembo-nya memang kita beli di Singapura juga untuk yang racing-nya. Karena ya di sini sekali lagi supportnya agak kurang sih, waktu di zamannya saya bangun motor ini gitu loh. Untuk penerangan saya percayakan pada Philips karena satu dia low watt juga. Terus motor ini kan pas mesin panas dia menyalakan kipasnya, menyedot dayanya lumayan, jadi kita memasang lampu LED di situ. Untuk grip ya domino lah, dia nyaman dipakai. Tingkat kenyamanannya untuk saya secara garis besar motor 1000 cc ini mirip dengan CBR 1000 dari segi kenyamanannya, kenyamanan kita riding, kita bawa. Tapi berdasarkan power memang sedikit berbeda jauh karena
Powernya lebih mirip ke arah R1, lebih mirip ke arah Ducati, dia lebih ke arah torsi. Tadi yang mengesankan, saya touring ke Bandung pakai motor ini, berkelok-kelok. Ya, so far saya tidak ada pegal-pegal sih, cuman ya paling ya ada sedikit memar ya. Itu wajar lah kalau kita naik moge atau gimana, tapi motor ini fun banget gitu. Di jalan itu kita gas dikit dia langsung bup gitu. Kalau motor kan yang moge lain kebanyakan kita gas sep gitu dia agak gitu, agak ngeden gitu. Yang ini dia spontan. Itulah enaknya motor ini. Motor ini hanya pernah 3 kali turun di Sentul. Lap time kita tidak pernah mempushnya karena memang kita tidak memiliki kemampuan untuk memaksimalkan motor ini. Kita belum mencapai level itu. Tapi time-nya adalah sekitar 143-an untuk motor 1000 cc ini gitu loh. Menurut gua tim Aprilia sekarang udah oke banget. Di MotoGP juga udah oke. Sekarang tinggal WSBK-nya nih, gimana nih? Ya gitu aja sih, nggak ada yang lain. Moga-moga makin top lah tim Aprilia sekarang. Yang dianggarkan untuk motor ini adalah sekitar kurang lebih ya, dari dia stok datang, kita modif sampai sedemikian rupa sampai jadi begini, sekitar budgetnya sekitar 80-an lah, 80 sampai 100 lebih lah kita ngomong di luar biaya pasang, maintenance segala macam. Untuk part-part yang dipasang ya kurang lebih harganya seperti itu lah. Stripping ini kita orang dapat ide dari seri APRC yang terbaru 2018 waktu itu, dan warnanya adalah ini di Misano. Dan karena helmnya itu AGV Misano, akhirnya ya diteplokin ke sini. Jadi antara APRC 2018 dengan Misano ya jadilah strippingnya ini. Kita ke Wandi, kita tanya, kok kita mau konsep seperti ini, akhirnya dibuatkan. Dan terciptalah stripping ini. Arti modifikasi saya dari dulu sampai sekarang sama ya, kita tidak merubah bentuknya. Tapi kita maksimalkan safety-nya, kita maksimalkan performance-nya. Yang penting safety dan fun-nya itu nggak hilang gitu. Itu yang intinya, disitulah. Tips dari saya untuk memaintain motor ini adalah, pastikan bengkel Anda itu memiliki seperti alat scanner seperti Texa, ya apapun lah merek scanner agar kalau ada kerusakan atau apa bisa dikerjakan. Kita harus memakai komputer, kita harus men-scan-nya, dari kita tahu penyakitnya apa lalu kita kerjakan. Pastikan juga air radiator dan oli selalu terjaga agar performanya selalu baik, dan pastikan juga bensin jangan ngasal lah. Bensin untuk kompresi motor ini Pertamax Plus atau V-Power udah oke. Gak ada masalah di situ. Oke Backpals, demikian ulasan saya tentang motor ini. Kita udah cerita tentang performance-nya, kita udah cerita tentang apa aja part yang dipakai di motor ini agar kita bisa pakai daily use itu enak gitu. Dan sampai ya sejarahnya panjang sampai akhirnya dia bisa terwaping Misano ini. Yang pastinya motornya keren abis, saya jamin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Black Experience. Dan juga jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi di YouTube ini. Agar terus update mengenai dunia modifikasi otomotif dan lifestyle hanya di blackexperience.com.